Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abdul Qalib dari Universitas Telkom Kendal, program studi Manajemen Informatika. Di kesempatan kali ini, di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, untuk tema kelebihan dan kelemahan keamanan sistem informasi dalam sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Langsung saja, untuk pengertiannya, keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari risiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi. Untuk tujuannya sendiri, tujuan dari keamanan sistem informasi yaitu yang pertama menjaga keamanan sumber-sumber informasi yang biasa disebut dengan manajemen pengamanan informasi atau Information Security Management, biasa disingkat ISM. Untuk yang kedua, memelihara fungsi-fungsi perusahaan setelah terjadi bencana atau pelanggaran keamanan. Nah, di sini untuk kelebihannya sendiri dari keamanan sistem informasi ini, yang pertama, kerahasiaan. Nah, untuk kerahasiaan ini, jadi untuk setiap perusahaan itu mempunyai suatu informasi atau data, yang mana data atau informasi tersebut hanya bisa digunakan oleh pihak yang mempunyai wewenang. Seperti kalau di perusahaan untuk selevel manajemen. Untuk yang kedua yaitu ketersediaan, di mana sistem ini mampu menyediakan data dan informasi hanya untuk pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Seperti halnya di sini seperti IT, seperti pimpinan-pimpinan. Nah, itu adalah salah satu orang yang mempunyai wewenang untuk menggunakan data dan informasi tersebut. Untuk yang ketiga, integritas. Fungsinya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat. Untuk selanjutnya, untuk kelemahannya. Untuk kelemahannya sendiri, di sini merupakan cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup pada sistem tersebut. Jadi pada waktu kita mau membuat suatu program atau mau membuat suatu security, itu biasanya kita tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang ada. Jadi itu merupakan suatu celah buat seorang hacker untuk bisa masuk ke dalamnya. Nah, akibat dari adanya kelemahan sistem atau celah dari suatu sistem tersebut, maka seorang hacker atau human itu akan melakukan interruption, di mana dia dapat merusak suatu sistem di jaringan komputer, bisa menghapus, dan bisa melakukan apa yang diinginkan. Yang kedua, interception, di mana informasi yang ada dapat disadap atau orang yang tidak berhak bisa mengakses komputer atau suatu jaringan tersebut. Yang ketiga, modifikasi. Jadi di sini dia bisa melakukan akses untuk melakukan perubahan suatu data. Jadi apabila suatu perusahaan atau suatu organisasi, terutama di dalam dunia perbankan, bila sudah kemasukan hacker atau orang yang bisa mengaksesnya di suatu jaringan tersebut, nah itu bisa menimbulkan suatu kerugian. Yang keempat,
fabrication. Orang yang tidak berhasil meniru suatu informasi yang ada, sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka bahwa informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki. Untuk saat ini biasanya seperti kita mendapatkan telepon atau WA atau SMS, di mana dia mengharapkan kita untuk membalasnya atau mengangkat teleponnya. Jadi nanti dia bisa masuk ke sistem keamanan kita. Contohnya seperti itu. Nah, untuk mengendalikan atau meminimalisir adanya celah-celah tersebut, maka suatu organisasi perlu melakukan suatu kontrol. Di antaranya yaitu melakukan kontrol administratif, melakukan kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang berikutnya kontrol operasi. Yang kelima, proteksi fisik terhadap pusat data. Yang F, kontrol perangkat keras. Untuk yang G, kontrol akses terhadap sistem komputer. Untuk selanjutnya, kontrol terhadap akses informasi. Untuk yang poin selanjutnya, kontrol terhadap bencana, kontrol terhadap perlindungan terakhir, dan kontrol terhadap aplikasi. Jadi untuk meminimalisir atau mengendalikan adanya penyusup, kita bisa melakukan suatu kontrol. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.